Betul, cita-cita tadi nggak punya pendirian. Cari sesuatu yang jangan sampai sama dengan yang sekarang. Dia mengorbankan cintanya, dirinya untuk ini sebenarnya kartu ini keluar lagi. Saya pernah meramalkan cita-cita. Ya, kalau bisa ditonton video saya di Denny Darko itu cita-cita harus menunda cita-citanya. Nah begitu. The Hangman ini adalah satu kartu yang menunjukkan kalau tadi pertanyaannya kan eksternal dan internal ya. Ini kondisi eksternal yang membuat dia ini akhirnya harus membatalkan pernikahannya. Jadi The Hangman ini situasinya orang ini tergantung, terus dia nggak bisa apa-apa, cuman hanya satu kakinya lepas, tangannya sih nggak terikat ya, tapi kan dalam keadaan terbalik dia nggak bisa melakukan sesuatu yang seperti terbiasa. Dan yang paling penting lagi adalah dia ini harus dalam kondisi terbalik itu, ya berarti kan dunia ini kayak terbalik gitu Pak. Nah ini adalah satu kondisi yang unfortunate, di luar satu keberuntungan buat kita dan yang membuat dia ini benar-benar kayak tergantung seperti ini. Mau ke kiri salah, ke kanan salah, semuanya salah. Dan memang ini adalah satu hal yang nggak bisa dihindari lagi karena terjadinya dari faktor luar. Faktor luar mana nanti kita akan lihat dari kartunya, tapi ini kalau ditanya, loh kalau seandainya begini, terus bagaimana dong? Bagaimana cita-cita harus menghadapi ini semua? Caranya mudah sebenarnya. Ya mengadjust sudut pandangnya. Dia harus melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Dia harus melihat ini dengan cara yang tidak sebagai seorang yang baru gagal menikah. Mungkin dia harus melihat dari sisi seperti, kalau saya orang Jawa kan bilang, untung nggak jadi nikah ternyata. Nah, mengambil positifnya saja, apa yang ada. Dan saya pikir ya ini adalah jalan yang terbaik untuk cita-cita dan orang-orang yang terkasih yang di sekitarnya. Jadi jangan merasa kalau aduh kok nggak jadi, aduh kok begitu, aduh kok apa, tapi coba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. The Magician. Saya akan jelaskan ini setelah saya menjawab tentang cita-cita tidak punya pendirian. Saya memang bilang betul, cita-cita ini nggak punya pendirian. Dia orang yang ya masa mutusin gitu aja nggak bisa. Nah tapi itu mungkin juga pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi saya lihat bahwa orang-orang tidak berpendirian itu adalah orang-orang yang lebih memikirkan orang yang dicintainya dibandingkan dirinya sendiri, Pak. Saat mungkin Bapak keluar dari perusahaan Bapak yang lama, padahal di situ semuanya nyaman, enak dan baik, hanya karena demi mendapatkan salary yang lebih karena anak baru masuk sekolah. Bapak nggak punya pendirian. Iya dong, udah enak kerja di situ semuanya, cuman diganjar 2 kali lipat, kenapa harus pindah? Iya Mas Denny, anak saya waktu itu pengen banget ke sekolah pilihannya dan dia harus ke situ. Ya sudah, itu artinya ya Bapak pendiriannya dirubah jadi pendirian anaknya. Nah saya lihat cita-cita pun demikian. Sepertinya ada satu orang yang nggak setuju kalau dia menikah beda agama, Pak. Dan itu menjadi satu hal yang ya lumayan mengganggu. Nah, kalau dilihat dari sini, sebenarnya yang saya lihat ini kartu The Magician ini adalah kartu sakti. No, bukan karena saya magician, bukan. Tapi di The Magician, kalau Bapak nanti googling atau teman-teman di sini lihat, kartu ini memiliki semua elemen yang ada di semua kartu tarot. Biasanya kalau dalam satu kartu tarot, dia gambar pedang, ya tentang pedang. Gambar tongkat kayu, tentang tongkat kayu, dan semuanya tentang apapun yang ada sesuai dengan nama kartunya. Tapi The Magician, ini adalah orang yang bisa mengutilize apapun yang ada di depannya. Dia akan bisa mengkondisikan sesuai dengan keinginannya. Dan saya lihat cita-cita pun sepertinya seperti itu. Nah makanya dengan ini semua sebenarnya yang terjadi malah bukan satu hal yang negatif. Cita-cita bahkan nanti akan bisa membuat ini jadi sesuatu yang lebih positif. Misalkan saya ramalkan dia pasti akan keluarin lagu berhubungan dengan kondisinya saat ini. Saya yakin. Nah, tapi bukan berarti dia memanfaatkan, enggak. Karena memang saya lihat kemarin itu mereka benar-benar cinta menuju ke sana, dan kalaupun ternyata ini nggak berhasil, at least mereka sudah berusaha, Pak. Dan kalau dibilang tidak punya pendirian, iya, cita-cita nggak punya pendirian karena dia lebih memilih orang-orang yang disayanginya. Dia mengorbankan cintanya, dirinya untuk agar orang-orang di sekitarnya ini bahagia. Dan saya pikir itu satu cara yang positif untuk menjadi tidak berpendirian. Saya pun juga orang yang nggak pendirian kok. Saya dulu jadi magician, jadi ahli hipnotis, melukis pasir, sekarang membaca tarot.
karena satu hal yang lain yang saya harus lakukan. The Sun ini kartunya berbalikan dengan kartu The Moon. Ya, jelas saja ini sang matahari dan sang bulan. Kalau di sang bulan atau The Moon itu kartu yang cewek banget, Pak. Sesuatu yang tidak terlihat seperti kenyataannya. Saya nggak bicara kartu ini ya, kartu The Moon. Kelihatan nggak seperti kenyataannya. Misalkan Bapak ketemu istri terus ditanya, gimana? Kamu capek ya? Enggak. Enggaknya gitu tapi enggak. Kita tahu kalau dia sebenarnya capek ya, seperti itu. Ayo pergi makan yuk, kemana? Kamu apa? Terserah. Kita tahu itu bukan terserah, tapi kita harus cari tahu dia pengennya apa, ya harus kita turuti ke situ. Nah, kartu The Moon ini kebalikannya. Kartu di bawah naungan Merkurius, kalau The Moon itu Venus. Nah, ini tuh sesuatu itu harus di-assessment secara logically, secara logik, secara pikiran. Jadi ya kalau ditanya belum jodoh, ya otomatis memang ya belum jodoh, karena kalau saya lihat sepertinya memang yang pria ini mungkin ya kalau justru mu'alaf mungkin ya dia mau, tapi mungkin saja ada hal-hal yang lain yang ya mu'alaf sepenuhnya itu loh Pak, yang mungkin saja dia loh kok mu'alafnya hanya demi pernikahan atau apa, atau mungkin sesuatu yang sudah jadi prinsip dari dia sejak dulu lahir sampai sekarang, dan kalau kita tanya mana yang benar, gak ada yang benar karena ya semuanya benar gitu. Nah, The Moon ini, The Sun ini adalah kartu yang menuntut kita untuk melihat segala sesuatu dan menghitung dengan tepat. Jangan sampai ada yang miskalkulasi. Jadi kalau misalkan sekarang ini dikatakan nggak bisa menikah, ya sudah, cancel dulu aja. Kalau nanti mau jalan lagi ya silakan. Kalau enggak, saya pikir sih ya cari sesuatu yang jangan sampai sama dengan yang sekarang. Mungkin akan cari yang agamanya sama. Mungkin akan cari yang latar belakang mungkin sosial keluarganya hampir sama, kalaupun dia orang Hispanik juga atau Kaukasian kayak sekarang ini ya, yang at least mereka sudah ada di Indonesia lumayan lama, yang mengerti tentang hal-hal yang sifatnya ya ini kan juga pasti latar belakang budaya juga terkemuka di sini. Nah, jadi saya pikir ini yang harus dipelajari oleh Cita untuk lihat apa dan bagaimana, jangan sampai nanti kesengsem mau nikah terus nggak jadi. Kalau dipikir dengan seperti ini kan berarti COVID ini adalah blessing in disguise. Untung nggak jadi nikah. Kalau nikah terus berapa minggu cerai seperti sekarang kan akan lebih bahaya lagi. Jadi kalau saya pikir ini yang akan terjadi. Dan kalau menilik dari kartu ini tadi, saya lihat ini tadi nggak punya pendirian, ya jelas nggak punya pendirian, karena Cita ini adalah orang yang bisa, ini kan magician ini nggak punya pendirian Pak, karena dia bisa melakukan semua yang kartu lain lakukan. Nah, tapi Cita memilih untuk membahagiakan orang yang sudah, yang membahagiakan dia selama ini, dan saya pikir itu pilihan yang tepat Cita. Nah, tapi ingat, jangan stres, jangan sedih, karena segala sesuatu itu memang di luar dugaan, dan dia harus dipersif dengan satu hal yang positif untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kira-kira gitu.